Buat yang lagi cari software alternatif Microsoft Office, hari ini gue bakal review software yang udah gue pakai selama sebulan terakhir guys, yaitu WPS Office. Halo semua, ketemu lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno. Dan WPS Office ini emang software alternatif Microsoft Office yang udah populer banget ya. Jadi kalau gue lihat dari statsnya sih, software ini udah dipakai 100 juta pengguna PC, bahkan 600 juta pengguna di semua platform, karena emang WPS Office ini selain di PC tersedia juga buat di Android, iOS, dan Mac. Oke, balik lagi ke topiknya guys. Kenapa WPS Office layak banget disebut sebagai software alternatif Microsoft Office terbaik saat ini? Yang pertama adalah karena emang WPS Office ini udah 100% kompatibel dengan format file Microsoft Office. Jadi semua file yang dibuat dengan Microsoft Word, PowerPoint, atau Excel, baik itu yang versi lama ataupun yang versi baru, ini bisa kalian buka dan edit dari WPS Office guys. Begitu juga sebaliknya. Jadi file yang kalian buat di WPS Office ini juga otomatis disimpan ke format Microsoft Office dan bisa dibuka langsung ya dari Microsoft Office. Dari yang gue coba, mulai dari dokumen yang simple sampai dokumen yang kompleks, ini bisa dibuka dan diedit, juga disimpan dengan baik ya oleh WPS Office ini. Jadi susunannya, kemudian formatnya, tampilannya, serta kalau ada rumus-rumus perhitungan ya di spreadsheet itu nggak rusak dan nggak terganggu sama sekali guys waktu dibuka lewat WPS Office ini. Jadi nggak ada masalah ya kalau misalkan di kantor misalnya ini ada yang pakai Microsoft Office, ada juga yang pakai WPS Office, karena dua-duanya dua software ini emang udah fully compatible. Itu secara kompatibilitas. Dan sekarang kita ngomongin user interface-nya. Jadi letak-letak menu, kemudian toolbar, dan juga tombol-tombolnya itu familiar banget ya kayak yang dimiliki Microsoft Office. Jadi ya kalau misalkan selama ini kalian udah pakai Microsoft Office dan udah familiar juga dengan software tersebut guys, ini nggak bakal kesulitan saat pakai WPS Office, karena emang secara interface dan letak-letak menunya juga sangat mirip. Nah itu kalau untuk user interface-nya guys. Nah sekarang kalau kita ngomongin user experience-nya, basically WPS Office ini punya user experience yang mirip juga kayak di Microsoft Office, tapi gue nemuin ada fitur di WPS Office yang menurut gue sangat praktis dan juga ngedukung banget ya produktivitas. Dan ini tuh belum gue temuin juga di Microsoft Office guys. Jadi kalau kalian lihat ya di WPS Office ini kita bisa ngerjain banyak dokumen dengan tipe yang berbeda dalam satu window yang sama. Semuanya terintegrasi dan pindah-pindah antar dokumen juga bisa langsung lewat tab di atas ini. Ini praktis ya daripada harus ngebuka window yang beda-beda ya untuk masing-masing dokumen, bahkan juga ngebuka aplikasi yang beda untuk tipe dokumen yang berbeda. Dan kalau di WPS Office ini sendiri untuk workflow-nya jadi mirip kayak browser. Jadi dengan adanya tab ini kalian bisa tinggal new tab aja kalau pengen buka atau edit dokumen baru ya. Dan ini fitur yang gue suka banget di WPS Office. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang fitur keren kayak gini di aplikasi Office. Dan sekarang kita langsung lanjut ke hal keempat guys, kenapa WPS Office ini gue pilih sebagai aplikasi alternatif Office yang terbaik saat ini guys. Jadi WPS Office ini punya paket yang lengkap. Jadi ada WPS Writer ya sebagai pengganti Microsoft Word, terus ada juga WPS Spreadsheet ya sebagai pengganti Excel, ada juga WPS Presentation ini penggantinya PowerPoint, dan nilai plusnya yang ada di WPS Office tapi nggak ada di Microsoft Office ini adalah WPS PDF. Jadi WPS PDF ini menarik karena basically ini all-in-one PDF tool. Jadi ada banyak banget fitur olah PDF di sini ya, kayak kalian bisa convert file PDF ke Word, Excel, dan format-format lainnya. Lalu ada juga PDF compress, ada PDF edit, merge PDF, bahkan sampai split PDF juga ada di sini guys. Jadi ini kayak Adobe Acrobat Pro ya. Bedanya kalau Adobe Acrobat Pro ini kan harganya mahal banget ya dan bayarnya juga harus bulanan, sedangkan kalau WPS PDF ini udah langsung bundling sepaket ya sama WPS Office-nya. Dengan semua paket ini ya bisa dibilang apapun yang kalian butuhin dalam aktivitas kantor atau aktivitas olah dokumen udah ada di WPS Office ini guys. Dan sekarang kita lanjut lagi ke yang keenam ya. Sekarang ini kan lagi eranya cloud dan online collaboration juga, dan kayak Microsoft Office yang udah punya OneDrive, WPS Office ini ternyata juga punya fitur cloud juga, yaitu WPS Cloud. Jadi di WPS Cloud ini kalian bisa nyimpen dokumen secara online, kemudian bisa diedit langsung juga dari WPS Office-nya, dan bisa share dokumen ya dengan rekan kerja, dan bisa kolaborasi edit secara online dari jarak jauh. Dan ini juga sebenarnya kalau buat gue sendiri ini bikin gampang ya kalau kita misalkan mau edit dokumen di device yang lain atau platform yang lainnya. Katakanlah misalkan kita bikin dokumen di komputer kantor, kemudian kalau disimpan di WPS Cloud itu bisa langsung dilanjut di rumah pakai laptop pribadi,
atau bisa juga dilanjutin langsung dari smartphone guys, misalkan lagi mobile. Jadi bisa lebih mudah dipakai di platform dan juga device yang lainnya. Oke, fitur ketujuh yang bikin WPS Office ini menarik ini adalah customizable. Jadi WPS Office ini dilengkapi dengan fitur skin. Jadi tampilannya bisa kalian ubah sesuai dengan style skin yang kalian suka, dan skin ini ada banyak. Misalkan kalian suka dark mode, itu ada skin dark mode juga, atau kalau misalkan cewek nih dan suka skin yang lucu-lucu, di sini juga ada kayak skin yellow cat dan yang lainnya juga. Jadi selain bikin nyaman di mata ya, sesuai dengan selera masing-masing, adanya skin ini juga bikin ngerjain dokumen jadi nggak boring lagi. Dan hal yang ke-8 ya yang bikin WPS Office ini bahkan lebih unggul dari aplikasi Office lain, ini adalah tersedianya banyak template yang siap pakai guys. Bukan cuma template profesional buat kerja kayak misalkan ada dokumen project, keuangan, report, dan presentasi, tapi ada juga template-template grafis yang menarik ya, kayak misalkan poster, undangan, brosur, flyer, bahkan itu ada di sini. Jadi ya ini fitur ekstra yang agak sulit ya ditandingin kelengkapannya di aplikasi Office lainnya guys. Dan hal yang ke-9 ya, ini jarang banget dibahas juga, tetapi gua pilih WPS Office sebagai alternatif yang terbaik ini karena ukuran installernya yang kecil. Sepaket Microsoft Office yang full suite ini ukuran installernya bisa sampai hitungan gigabyte, tetapi WPS Office ini file size installernya cuma 160 MB aja, dan ini udah sepaket software yang tadi ya. Jadi buat yang space SSD di laptopnya terbatas, ini bisa jadi sebuah nilai lebih. Dan hal yang ke-10 guys ya, yang menarik dari WPS Office ini adalah lisensinya. Jadi kalau kalian memutuskan untuk menggunakan versi berbayar, ini ada banyak pilihan lisensi yang tersedia. Kalau lebih prefer sama lisensi sekali bayar, ada versi bisnis dan juga profesional. Dan buat yang lebih suka sistem berlangganan, ini ada ya WPS Office yang versi premium. Kalau dibandingin sama Microsoft Office, harga lisensi WPS Office ini masih lebih terjangkau. Jadi nggak cuma cocok buat perusahaan yang udah established aja, tetapi buat UKM, kemudian startup, atau perusahaan yang emang pengen hemat budget untuk aplikasi Office, bisa pakai WPS Office ini. Jadi kalau bisa gue simpulin nih guys, WPS Office ini bisa melakukan semua hal yang bisa dilakukan oleh Microsoft Office ya. Bahkan punya PDF tools dan beberapa fitur praktis lain yang nggak ada di Microsoft Office. Dan harganya juga lebih terjangkau. Untuk keperluan kerja dan profesional, gue bisa bilang kalau ini adalah software alternatif Microsoft Office terbaik yang bisa kalian dapetin saat ini. Dan untuk link WPS Office Indonesia yang resmi, kalian bisa cek aja di deskripsi video ini. Oke, jadi itu dulu guys yang bisa gue bagiin di video review kali ini ya. Semoga aja bermanfaat, dan kalau kalian punya pertanyaan seputar WPS Office ini, boleh banget buat kalian sampaikan di kolom komentar. Gue Febian dari channel Kepoin Tekno, pamit dulu guys, kita bakal ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.